Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi, salam sehat selalu buat kita semua ya. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita join lagi, bergabung lagi dalam kuliah meteorologi industri ya. Ini adalah pertemuan ke-7 teman-teman ya. Pertemuan ke-7 sebelum menuju UTS. Kita akan review terlebih dahulu tentang materi kuliah meteorologi industri ya. Jadi materi kuliah meteorologi industri yang kita pelajari saat ini itu berkaitan dengan memastikan alat-alat industri itu berfungsi dengan baik. Ya, ada korelasinya dengan kalibrasi alat ya, alat yang digunakan. Alat yang digunakan di industri itu harus mempunyai ketertelusuran atau mempunyai akurasi yang baik sehingga menghasilkan hasil yang baik juga. Kira-kira di meteorologi industri yang dipelajari adalah berkaitan dengan hal tersebut. Ada berkaitan dengan kalibrasi, ketidakpastian, kemudian ada alat-alat instrumentasi. Baik, untuk memulai perkuliahan ini, kita akan review dulu, ya, beberapa pertanyaan, ya, yang berfungsi nanti untuk mengingat, ya, apakah kalian sudah memahami atau belum terkait dengan perkuliahan ini. Baik, saya pilih Vika Fauzia. Ada? Iya, Pak. Oke, kalibrasi itu apa ya, Vika? Kalibrasi itu apa itu, Pak? Buat kan kalau semisal nih alat mau dipakai kan kadang kita nggak tahu tuh dia udah nol atau belum. Itu harus dikalibrasi dulu biar tuh hasilnya tuh apa sesuai gitu loh sama yang diukur tuh. Oke. Tapi kalau hasil kalibrasi, apakah kita harus menolkan alat itu? Enggak juga sih, Pak. Soalnya kadang kan ada yang nggak bisa nol juga. Tapi Nah, maka harus kita bedakan ya, teman-teman. Kita harus bedakan antara mengkalibrasi sama menjustir. Ya. Oke, Vika? Jadi kalibrasi, teman-teman, itu lebih pada membandingkan alat uji dengan alat standarnya. Ya, nanti hasilnya itu bisa berupa koreksi maksudnya. Bisa koreksi, bisa nilai ketidakpastiannya. Nah, oke, selanjutnya Mbak Anissa Iya, Pak. Septia. Oke, apa itu ketidakpastian? Dengan bahasamu aja. Baik, Pak. Saya akan menjawab ya, Pak. Ketidakpastian itu biasanya dihitung dari hasil perhitungan alat dengan standarnya gitu loh, Pak. Biasanya kan ada bedanya gitu antara alat yang dihitung yang akan dikalibrasi dengan standarnya. Gitu nggak, Pak? Itu koreksi atau ketidakpastian? Oh, itu Atau koreksi. selisih? Nah, oke. Kalau ketidakpastian itu bisa saja disebutkan dia menceritakan atau menggambarkan ketersebaran nilainya, ya, ketersebaran nilainya. Atau kita bisa menyebutkan ketidakpastian itu sebagai apa? Nilai yang mungkin nilai benar itu ada di suatu rentang, ya. Rentang itu ya di rentang ketidakpastiannya. Oke. Kemudian selanjutnya Yunan Faris Jabo.
Oke, Siap, Mas Pak. Yunan. Siap. Oke, Mas Yunan, ketidakpastian itu ada berapa ya? Eh, Kemarin ini tak batasi aja Mas Yunan. ya. Ketidakpastian tipe A, ada ketidakpastian tipe B, gitu kan? Mas Yunan, ketidakpastian tipe A itu apa? Ketidakpastian tipe A. Mm-mm. Berasal dari Oh, perhitungan. perhitungan atau statistik gitu ya. Saya tidak ingat yang bagian itu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya tadi Mbak Vika, Mbak Anissa, Mas Yunan. Selanjutnya, sampingnya Mas Yunan, Mas Muhammad. Siapa ini? Silahkan. AN. Anam atau siapa? Ya, silahkan itu. Tidak terlihat jelas namanya. Iya Pak, bagaimana Pak? Ya. Ketidakpastian tipe B itu apa ya? Apa, ayo? Sebentar Pak, saya ingat-ingat dulu. Ketidakpastian tipe B ya Pak? Yes, betul. Ketidakpastian tipe B itu ada sertifikat, ada ketidakpastian yang di sertifikatnya gitu. Ya, oke, betul. Artinya selain dari perhitungan statistik. Oh iya. Oke ya, selain dari perhitungan statistik, bisa didapat dari sertifikat. Oke teman-teman, terima kasih. Ini bagian awal untuk mereview apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemarin teman-teman kita belajar mengenai ketidakpastian, ya kan? Sesuai dengan RPKPS. Baik, saya tunjukkan sebentar RPKPS yang sudah disusun dan juga sudah di-share kepada kalian semua. Jadi kita hari ini ada di pertemuan ke-7, ya, pertemuan ke-7. Jadi alokasi untuk pertemuan ke-6 dan 7 adalah berkaitan dengan ketidakpastian. Oke. Ketika saya menjelaskan, Anda boleh off-cam dulu, silahkan boleh off-cam. Nanti ketika diskusi ya kita boleh on-cam lagi. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan untuk perkuliahannya ya, teman-teman. Kita akan membahas mengenai sumber-sumber ketidakpastian yang kemarin sebenarnya ini sudah kita awali ya, sudah kita bahas. Ya, teman-teman ya. Oke ya. Kemarin ada persoalan mengenai identifikasi sumber ketidakpastian untuk densitas cairan, ya, densitas cairan. Langkah pertama yang harus Anda tulis adalah menuliskan persamaan matematisnya. Kemarin rho sama dengan M per V. Karena ini adalah model penimbangan, maka akan ada massa isi dan massa kosong. Nah, kalau dibuat dalam bentuk diagram Fishbone, maka rho itu akan dipengaruhi oleh massa isi, massa kosong, dan juga volumenya. Ya, volumenya. Kemudian, teman-teman semua, Anda harus cari juga, ya, karena ini berkaitan dengan penimbangan, ya, modelnya adalah penimbangan, maka ada beberapa faktor yang menyumbang kontribusi ketidakpastiannya, yaitu bisa jadi dari kalibrasi timbangannya, repeatability timbangannya, artinya repeatability itu kan pengulangan.
diulang, menimbang massa isinya berapa, diulang lagi, itu akan menjadi repeatability penimbangan. Kemudian ada juga faktor lainnya, karena menggunakan labu ukur, berarti ada kaitannya dengan kalibrasi labu ukur. Ya, ada kaitannya dengan kalibrasi labu ukur. Ada juga berkaitan dengan repeatability pengukuran volumenya, ya, pengukuran volumenya. Kemudian pernah kita bahas juga pengaruh temperatur terhadap kapasitas labu ukur, ya. Ini tahap awalnya, ya, tahap kedua. Setelah tadi kita menuliskan ada massa isi, ada massa kosong, ya, terus ada volumenya, ya, volumenya. Massa kosong, massa isi itu terpengaruh oleh kalibrasi, ya, kalibrasi dari bisa dari penimbangan dari labu ukurnya juga. Kemudian dari tahap kedua ini, teman-teman, itu bisa dijabarkan lagi, ya, dijabarkan lagi menjadi lebih detail lagi, ya, berkaitan dengan bisa dengan drift, dengan ketidakpastian U95, ya, begitu, ya, artinya per komponen-komponen itu bisa detail, ya, bisa didetailkan. Nah, ini teman-teman, ini kan sudah pertemuan ke-7. Kita insya Allah akan ujian tengah itu di hari Kamis, tanggal 7 Oktober. Nanti silakan dilihat di jadwalnya. Bukan seperti jadwal kuliah, tetapi mundur ya, hari Kamis. Nanti bisa dikonfirmasi, silahkan. Nah, isi dari ujiannya nanti ya, salah satunya adalah terkait dengan ketidakpastian. Ya, baik. Selanjutnya, tadi sudah saya tanyakan juga terkait dengan ketidakpastian. Ya, ketidakpastian itu ada dua tipe, tipe A dan tipe B. Diingat saja, kalau tipe A itu teman-teman berkaitan dengan statistik, berkaitan dengan perhitungan. Dan ketidakpastian tipe B itu selain perhitungan, artinya kita bisa mengambil dari sertifikat kalibrasi, ya, sertifikat kalibrasi. Artinya kalau B itu ada dalam data, dalam sertifikat, seperti itu ya. Kalau A, ya kita harus menghitung, misalnya ketidakpastian berulangnya, repeatability-nya berapa. Kita harus menghitung itu, ya. Oke. Ketidakpastian tipe A yang Anda kenal, ya tentunya nanti pertama adalah menghitung rata-ratanya. Dari rata-rata nanti Anda dapat menghitung standar deviasi. Ya, paling umum adalah mengenai standar deviasi. Begitu ya. Jadi nanti jangan khawatir, misalnya di UTS persoalannya adalah tentang ketidakpastian, nanti sifat ujiannya adalah terbuka. Jadi Anda boleh membuka referensi-referensi yang ada. Begitu. Kemudian, teman-teman, kita langsung masuk ke sini. Ketidakpastian pengukuran, ya. Jadi, kemarin ini sudah saya share juga di dalam bentuk Word kemarin, ya. Ada gambar yang menjelaskan mengenai hasil ukur, kemudian ada nilai sebenarnya, kemudian ada nilai ketidakpastiannya. Ya, ada nilai ketidakpastiannya. Dijelaskan pada gambar tersebut. Ya. Oke, kalau kita membicarakan pengukuran, ya pasti di sana ada ketidakpastiannya. Itu yang mencirikan di meteorologi, teman-teman. Jadi, kalau di meteorologi jangan menjawab berapa hasil pengukuran penggaris tersebut misalnya. 17 cm. Ya, harus ada
ketidakpastiannya, ya. Ada ketidakpastiannya. Plus berapa, plus minus berapa, seperti itu. Suhu, misalnya berapa, 36,5 derajat Celcius, plus minus berapa. Dan Anda karena sudah belajar tentang meteorologi, tentang pengukuran, maka Anda harus kritis juga. Nah, pernah saya dicek suhu masuk ke sebuah perkantoran, ya, masuk sebuah perkantoran. Mosok suhu saya sampai 39 gitu ya. Teridentifikasi 39. Itu harus dicurigai juga, ya, harus dicurigai juga. 39 itu sudah panas banget, ya, sudah panas banget. Ya, apakah alat itu benar atau tidak, ya? Pernah juga saya di perkawinan, ya, di acara perkawinan. Suhu tubuh saya malah lebih rendah lagi, 34. Nah, ini kan tidak logis gitu ya, tidak logis. Ya, paling tidak suhu 36, ya, 36, 36,3, 5 dan seterusnya. Itu ya. Oke, jadi kita harus ngerti alat itu berfungsi pada range berapa, kalau di manusia itu rata-ratanya berapa, gitu ya. Oke, ketidakpastian pengukuran itu timbul karena apa? Karena setiap pengukuran itu mengandung kesalahan, ya, mengandung kesalahan. Kemudian dengan adanya nilai ketidakpastian itu akan menggambarkan, menaikkan juga mutu hasil pengukuran, akan membangun nilai kepercayaan, ya. Dengan adanya ketidakpastian itu, maka akan membangun kepercayaan, akan lebih percaya bahwa rentang nilai benarnya itu ada di sekian sampai sekian, ya, daripada kita langsung menunjuk satu angka benarnya berapa, seperti itu. Kemudian, teman-teman, ini ada juga kesalahan, ya, tadi ada kesalahan acak dan kesalahan sistematik, ya, kesalahan sistematik. Anda dapat baca di situ, kesalahan sistematik misalnya, adalah nilai rata-rata dari sejumlah besar hasil pengukuran yang berulang, suatu besaran ukur dikurangi dengan nilai sebenarnya. Nah, ini ada perbedaan, ya, sistematik sama acak. Anda dapat lihat. Kalau acak itu adalah hasil pengukuran, ya, dikurangi dengan nilai rata-rata dari sejumlah besar hasil pengukuran berulang suatu besaran ukur, ya. Jadi teman-teman nanti silahkan dicermati lagi. Kesalahan acak itu tidak bisa dikontrol oleh manusia, ya, tidak bisa terkontrol. Misalnya gini, kesalahan acak, ya, karena pengaruh suhu, ya, kita melakukan pengukuran, ada pengaruh suhu, pengaruh medan elektromagnetik misalnya, ya. Kemudian kalau sistematik biasanya, ya, kesalahan apa? Kesalahan titik nol, kesalahan sudut pembacaan dan lain-lainnya itu. Ya, silahkan nanti dieksplor apa itu kesalahan acak, apa itu kesalahan sistematik, teman-teman, ya. Baik, selanjutnya ini adalah diagram alir ketidakpastian. Oke, jadi Anda harus paham mengenai diagram alir ini, teman-teman. Ya, ini ada dari mulai, kemudian pemodelan matematisnya, pengukuran besaran masukan, kemudian ada persamaan ketidakpastian. Nah, Anda dapat mengevaluasi apakah ada tipe A, ada tipe B, begitu kan? Kemudian Anda dapat melaporkan ketidakpastiannya. Nah, ketidakpastian kemarin dapat dibentangkan, ya, dapat dibentangkan lagi dengan nilai cakupan. Oke, ya, dengan nilai cakupan kemarin. Kemarin persamaan-persamaannya sudah detail, ya, ada di dalam Word yang sudah saya bagi kemarin, teman-teman.
Oke, saya mau tanya lagi sedikit. Tadi Mas Yusfi Alwani. Mas Yusfi, Iya, Pak. faktor cakupan itu apa kemarin? Faktor cakupan ya, Pak. Lupa ya, Pak. Lupa, oke. Maaf, Pak. Siap. Maaf. Nggak apa-apa, Mas. Kita belajar lagi ya. Mas Bodi Setiawan, ada? Masih ingatkah dengan faktor cakupan kemarin? Ya, halo Pak. Ya, masih ingatkah dengan faktor cakupan kemarin? Faktor cakupan. Yang nilainya misalnya K sama dengan 2 itu? Masih ingatkah? Iya Pak, masih ingat di rumusnya, tapi kalau secara definisi masih. Oke. Siap. Jadi diingat saja faktor cakupan itu adalah faktor pengkali, faktor pengali gitu ya. Jadi kalau K-nya 2, ya udah dikalikan dengan ketidakpastiannya. 2 dikalikan ketidakpastiannya menjadi ketidakpastian bentangan, ya, ketidakpastian bentangan. Oke, terima kasih. Ini ya. Ini ada evaluasi ketidakpastian baku tipe A, ya, dari mulai nilai rata-rata, simpangan baku, ada juga ketidakpastian baku, ya. Kalau Anda lihat, ya teman-teman, ketidakpastian baku di situ, ya U, ya di sebelah ini U sama dengan SQ rata-rata, itu sebenarnya hakikatnya sama dengan ketidakpastian repeatability, ya, ketidakpastian repeatability, ya. Kemudian ada juga derajat kebebasan. Derajat kebebasan kemarin, kalau kita melakukan beberapa kali pengulangan, misalnya 10 kali, ya, kita dapat menggunakan persamaan ini. VI, derajat kebebasan, 10 kali pengulangan, pengambilan data misalnya, berarti 10 kurangi 1, ketemunya 9. Kemudian dari ini, derajat kebebasan ini, kita dapat menentukan nilai faktor cakupan dari tabel T student. Ya, dari tabel student itu. Oke, di sini ada simpangan baku, ada simpangan baku experimental pool. Ya, pool itu artinya mudahnya itu adalah penggabungan, ya, penggabungan. Ketidakpastian kemarin kan kontribusinya tidak hanya satu, ya, teman-teman. Ada ketidakpastian berulang, misalnya ketidakpastian resolusi alatnya, ya. Kemudian dari sertifikat juga ada, gitu. Kemarin ya di Word yang saya berikan itu ada. Oke, teman-teman. Jadi sekarang ada beberapa contoh ya untuk menghitung nilai ketidakpastiannya. Ada beberapa aturan teman-teman. Yang pertama adalah mengenai penjumlahan. Ya, misalnya Y sama dengan A plus B plus C, gitu kan? A plus B plus C. Kita akan fokus ini dulu teman-teman pada bagian pertama, ya, bagian pertama. Y sama dengan A plus B dan C. A itu punya nilai, kemudian dia juga punya ketidakpastian, B punya nilai, juga punya ketidakpastian, dan C punya nilai, juga punya nilai ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah dilambangkan dengan U, ya. Ketidakpastiannya dilambangkan dengan U. Maka untuk mencari ketidakpastian baku gabungan, Anda dapat menggunakan persamaan ini, ya. U A kuadrat dikuadratkan ditambah U dengan B kuadrat plus U tambah C kuadrat. Ya, kemudian diakarkan. Kita lihat contohnya, teman-teman. Di kasus pertama ya, di kasus pertama
menghitung jumlah aritmatik dari 3 nilai yang diukur. A itu hasilnya 9,27, B minus 2,3 dengan ketidakpastian masing-masing ini, A, B, C. Ya, A, B, C. Maka kita dapat menghitung nilai, ya, menghitung nilai akhir T. Karena ini, ya, contoh pertama itu kan penjumlahan. Ya, pertama, kedua, ketiga dijumlahkan, ya tinggal dijumlahkan saja. 9,27 ditambahkan minus 2,33 ditambahkan 5,11, ya. Ini tinggal dijumlahkan, ketemu berapa? 12,05. Kemudian dengan aturan yang tadi buat, ya, aturan yang sudah ada, U A kuadrat tambah UB kuadrat tambah UC kuadrat diakarkan. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini sehingga mendapatkan nilai ketidakpastiannya adalah 0,02. Ini belum diakarkan, ya. 0,00434 akar setengah atau pangkat setengah atau akar dari 0,00434. Sehingga hasil akhirnya, hasil perhitungannya adalah 12,05 plus minus 0,02. Oke, teman-teman. Mungkin itu dulu, ya, mengenai perhitungan ketidakpastiannya, ya. Jadi yang di akhir tadi adalah ada sebuah kasus penjumlahan, ya, penjumlahan masing-masing komponen dia punya nilai ketidakpastian yang berbeda. Nah, maka Anda harus menggunakan persamaan tadi atau menggunakan rumus singkat tadi untuk mencari nilai akhir beserta nilai ketidakpastiannya. Baik teman-teman, saya harapkan Anda dapat mengerti mengenai konsep dari metrologi industri berkaitan dengan kalibrasi, ketidakpastian, kemudian ada perhitungan, ya, lebih spesifik lagi mengenai perhitungan ketidakpastiannya. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak? Oke. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.